Mari kita persiapkan hati kita untuk ibadah pada kesempatan saat ini dengan kita mengambil saat hening sejenak. Marilah ibadah saat ini kita khususkan dengan pengakuan di dalam hati masing-masing demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17. Kita pujikan bait pertama dan kedua. Tuhan Allah hadir. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami naikkan puji dan syukur atas anugerah berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh untuk menyelesaikan segala pekerjaan kami selama 6 hari, dan kami boleh menikmati hari pemberian Tuhan dengan sukacita. Tuhan memberkati ibadah kami saat ini dari awal sampai akhir. Tuhan berkati setiap yang terlibat di dalamnya, juga peralatan yang kami gunakan agar ibadah ini boleh berjalan seturut kehendak Tuhan. Terlebih kalau saat ini kami bersama-sama hendak mendengarkan firman Tuhan, bukalah hati kami agar firman-Mu boleh kami terima dan boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan bukan kehendak kami manusia, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam Tuhan Yesus kami naikkan doa kami ini. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 235. Kita pujikan bait 3 dan 4. Mampirlah ya juru selamat, kau dambaan hatiku. Kau dambaan
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan leksionari dalam ibadah minggu ini dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47, Mazmur 23, 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 25, dan Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dan saya akan membacakannya di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 yang demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Demikian bacaan kita saat ini. Tentu yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini dengan judul mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup yang dari Tuhan adalah proses kita dipelihara olehnya. Pada saatnya nanti kita harus siap untuk memelihara orang lain dan kehidupan secara luas. Bukankah perbuatan-perbuatan baik seperti inilah yang sangat dibutuhkan oleh manusia di dunia? Dari Tuhan, Sang Gembala yang baik, kasih dan kebaikan Tuhan
selalu membuat segala sesuatu dalam kehidupan pribadi kita, bisa itu sedikit atau banyak atau menjadi lebih, bahkan perbuatan baik kerap mempengaruhi hati, pemikiran dan jiwa orang lain, dan dapat memunculkan karakter-karakter yang baik, membuat orang lain juga bersedia melakukan satu perbuatan dan perbuatan-perbuatan baik berikutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita hari ini juga berisi banyak kebaikan. Salah satunya adalah ungkapan kebaikan Tuhan sebagai Sang Gembala dalam Mazmur 23. Dalam Mazmur ini sang pemazmur mengibaratkan dirinya seperti seekor domba yang lemah. Seekor domba yang tak berdaya menghadapi tantangan dan bahaya. Di dalam gambaran lemah tersebut, pemazmur memiliki gambaran yang indah tentang Tuhan. Tuhanlah gembalaku. Ketika Daud berbicara tentang Tuhan sebagai gembala, ia berpikir tentang Tuhan sebagai pelindung, Tuhan sebagai pemelihara di dalam kehidupannya. Dan tentu bagi domba, gembala itu adalah segala-galanya. Tidak ada yang lain yang diinginkan domba selain gembalanya. Sama seperti seorang ayah di dalam memenuhi kebutuhan anaknya. Dan begitulah seorang gembala mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan oleh domba-dombanya. Karena Tuhan adalah gembala Daud, ia tidak akan kekurangan apapun. Itu dapat kita lihat di dalam ayat yang pertama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang gembala memimpin dombanya ke tempat di mana si domba dapat makan, si domba dapat beristirahat. Dalam ayat yang kedua. Tidak cukup hanya itu, ia juga memimpin domba di jalan yang benar. Ia menjauhkan domba dari jalan-jalan yang berbahaya dan harus dihindarkan. Begitu jugalah Tuhan di dalam memimpin hidup kita. Memimpin hidup dan kehidupan kita sebagai jemaat gembalaan Tuhan. Bahkan sejak di konteks gereja Porba. Dikatakan bahwa di situ Tuhan adalah gembala yang baik bagi komunitas jemaat awal atau jemaat perdana. Seperti dalam bacaan yang pertama Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Di situ menyimak salah satu rahasia, salah satu resep mengapa gereja perdana setiap hari jumlah jemaatnya terus bertambah. Karena Sang Gembala yang menambahkan itu melalui kehidupan bersama jemaat. Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Lalu bagaimana caranya Tuhan itu menambahkan jumlah yang diselamatkan? Yaitu lewat kehidupan jemaat yang mau dipimpin oleh Tuhan. Jemaat yang mau bertekun dalam firman-Nya, yaitu pengajaran rasul-rasul,
yang bersumber pada pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah yang paling utama. Firman Tuhan yang direnungkan setiap hari membawa perubahan hidup yang signifikan. Roh Kudus mengubah hidup anak-anak Tuhan dari hidup yang bersifat egois, mementingkan diri sendiri, menjadi hidup yang berorientasi pada Tuhan, berorientasi pada orang lain. Dan itu terlihat dari persekutuan dengan Tuhan, yaitu dengan memecahkan roti dan berdoa di rumah-rumah mereka secara bergiliran, sesuai dengan perintah Tuhan. Tidak cukup hanya itu, juga di dalam bait Allah sebagai wujud ibadah mereka. Persekutuan dengan saudara-saudara seiman juga terwujud dengan sangat indah ketika itu. Setiap orang menjadi domba Allah sekaligus menjadi gembala di antara mereka satu dengan yang lain. Setiap orang saling mendahului untuk memperhatikan kebutuhan orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maukah kita dipimpin oleh Sang Gembala demi mewujudkan ciri-ciri gereja perdana? Maukah hati, pikiran, dan jiwa kita menundukkan diri pada otoritas firman yang sanggup mengubah hati yang egois, hati yang hanya mementingkan diri sendiri, menjadi peduli pada orang lain? Tapi kalau kita kemudian menggali lebih jauh dari bacaan Injil kita saat ini, yaitu Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Yaitu melalui perumpamaan gembala, pintu, dan domba-domba. Di situ Yesus menyatakan bahwa kedatangannya ke dunia adalah untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Di dalam ayat yang ke-10. Gambaran Yesus Sang Gembala dan pintu bagi umat sebagai kawanan domba merupakan gambaran yang lazim pada zaman itu. Pada masa itu, kandang domba hanya memiliki satu pintu. Lewat pintu itu, domba-domba dibawa masuk ke dalam kandang sehingga terlindung dari mara bahaya dan selalu selamat. Lewat pintu itu pun juga mereka dibawa keluar untuk menemukan padang rumput, untuk menemukan makanan yang sekenyangnya. Artinya bahwa ada pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Pintu memberikan jaminan keselamatan bagi kawanan domba. Gambaran Yesus sebagai pintu menyatakan bahwa Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan yang membawa orang percaya kepada hidup. Hanya melalui Yesus sajalah seseorang menemukan hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari menjadi jemaat, menjadi gereja yang membudayakan keramah-tamahan, gereja yang terbuka, gereja yang digembalakan Tuhan dan siap menggembalakan kehidupan sekitar, gereja yang dipelihara Tuhan sekaligus siap sedia memelihara dengan kasih dan pelayanan bagi semua orang. Membagikan perbuatan-perbuatan kasih
kebaikan-kebaikan setiap hari, walaupun semuanya itu bukan tanpa resiko. Keramah tamahan membuat kita menjadi terbuka, tetapi juga membuat kita mudah terluka. Namun yang pasti, di situ keteladanan hidup yang diberikan Sang Gembala, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukankah hidup yang biasa, melainkan hidup yang bersedia dalam susah, hidup yang bersedia untuk menghadapi sesuatu apapun. Namun sesungguhnya kehidupan yang penuh kebahagiaan dan berkelimpahan. Amin. Kita masuk saat teduh untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama untuk memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan oleh karena firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk kami dapat mewujud nyatakan di dalam kehidupan keseharian kami. Meskipun ketika kami melakukan hal-hal yang seturut kehendak Tuhan, tentu menghadapi berbagai macam tantangan, godaan. Namun kami yakin Allah turut campur tangan di dalamnya, sehingga kami boleh untuk mempersaksikan karya Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan keseharian kami. Engkau meteraikan di dalam hati kami, menjadi bekal dalam kami akan bersama-sama menjalani kehidupan hari lepas hari. Jikalau dalam kami menyampaikan firman-Mu terselip dosa, kami mohon pengampunan. Saat ini kami juga menyerahkan untuk keberadaan jemaat-Mu. Engkau berkati mereka dengan segala hal pergumulan-pergumulan yang saat ini sedang dihadapi. Mereka yang sakit atau dalam proses pemulihan,
mereka yang sedang menghadapi pergumulan hidup, Tuhan tolong mereka. Agar setiap persoalan, pergumulan, sakit, penyakit yang diderita, Tuhan akan memakai setiap sarana yang ada. Sehingga mereka pun mendapatkan kesehatan, kekuatan, dan mampu menyelesaikan segala persoalan yang ada karena campur tangan Tuhan. Mereka yang sudah lanjut usia, berkati ya Tuhan di masa tuanya. Berkati anak-anak kami di dalam anak-anak kami masih menuntut ilmu di bangku sekolah. Berkati, berikan kesehatan, kepandaian kepada anak-anak kami. Anak-anak kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkati segala daya upaya yang dilakukan. Berkati pula setiap pekerjaan kami masing-masing, usaha kami, baik kami sebagai petani, pedagang, guru, karyawan, ataupun pekerjaan kami yang lain. Kami percaya melalui pekerjaan itu dapat mencukupkan kehidupan kami setiap hari. Berkati setiap program gerejamu, baik yang dilakukan oleh komisi panitia maupun majelis gereja. Tuhan campur tangan di dalamnya, memberkati setiap rencana program kami. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan untuk program-program yang akan kami laksanakan. Berkati pula untuk keberadaan Klasis Citandui. Tuhan berkati gereja-gereja yang ada di Klasis Citandui. Persoalan pergumulan yang ada, Tuhan campur tangan di dalamnya. Engkau berkati pula untuk keberadaan bangsa negara kami Indonesia. Berkatilah bangsa kami ini. Para pemimpin bangsa kami Tuhan mampukan agar dapat memimpin bangsa ini dari pusat sampai ke pelosok negeri ini dengan penuh tanggung jawab. Terkhusus untuk saat ini di mana dengan keberadaan wabah pandemi COVID-19 yang membuat segala sesuatu terdampak. Kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya agar keberadaan pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Sehingga dengan demikian kami boleh untuk melakukan pekerjaan, aktivitas apapun dengan penuh sukacita, tanpa ada rasa takut dan khawatir. Berkati pula bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Berikan kekuatan, berikan penghiburan, juga untuk rumah sakit, dokter, perawat, tenaga medis, dan hal-hal lain yang diperlukan di dalam penanganan pandemi COVID-19. Tuhan memberkatinya. Kami hanya berserah bersandar kepada Tuhan semata. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni akan dosa kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami naikkan doa kami ini. Amin. Saat ini kita diberi waktu kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Adapun firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita menghaturkan persembahan, yaitu dari Roma 12 ayat yang pertama yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam kita mengaturkan persembahan, kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat 407, bait yang pertama dan kedua. Tuhan kau gembala kami. Mari kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang kembali ya Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan sebagai wujud ungkapan syukur atas berkat-berkat Tuhan, saat ini kami menghaturkan persembahan kami. Berkatilah dan sucikanlah, sehingga melalui persembahan ini menjadi sarana bagi tercukupinya pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Saudara kami yang mengelola persembahan, kiranya Tuhan memberkati, berikan hikmat dan kebijaksanaan. Dan jikalau dalam kami menghaturkan persembahan terselip dosa, kiranya Tuhan mengampuni. Untuk selanjutnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Berkatilah ya Tuhan di dalam aktivitas kami selanjutnya. Mungkin dari antara kami ada yang ingin melanjutkan pekerjaan ataupun pelayanan kami, Tuhan memberkatinya. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami serahkan doa, persembahan dan ucapan syukur kami ini. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 415, bait yang pertama, Gembala baik bersuling nan merdu. Memberikan
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan di Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama hening sejenak di dalam kita telah mengakhiri ibadah saat ini.